Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, timnas Indonesia nanti di bulan Maret akan berhadapan dengan Australia, tepatnya di tanggal 20 Maret 2025 jam 16.10 waktu Indonesia Barat. Ya, setelah itu timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain di GBK pada tanggal 25 Maret 2025 jam 20.45 waktu Indonesia Barat. Ya, dalam dua laga penting tersebut, timnas Indonesia ditargetkan meraih 4 poin. Ya, minimal 4 poin dan syukur-syukur dapat memperoleh 6 poin. Ini sebagai target kita supaya kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ya, demi memuluskan target itu, timnas Indonesia melakukan berbagai macam cara. Yang pertama, timnas Indonesia mengganti pelatih kepala timnas Indonesia Sintayong ke Patrick Kluivert. Di awal-awal pengangkatan Patrick Kluivert muncul berbagai macam keraguan ya, karena kapasitas dan pengalaman Patrick Kluivert tidak sementereng Sintayong dan tetapi setelah itu muncul optimisme kalau Patrick Kluivert memang layak untuk menjadi pelatih kepala timnas Indonesia, karena beliau akan didampingi oleh ahli-ahli di bidangnya, seperti Alex Paxtur, Denny Lanzat, dan sekarang Gerard Van den Berg. Belum lagi nanti dari asisten pelatih lokal yang akan mendampingi. Yang kedua, timnas Indonesia mempercepat proses naturalisasi dari Ole Romeni dan Jairo Ridowot. Diharapkan kedua pemain ini akan bisa ikut membela timnas Indonesia di bulan Maret. Ya, kalau oleh Romeni hampir dipastikan ya, karena oleh Romeni rencananya akan mengambil sumpah di Inggris pada awal Februari nanti. Untuk Jairo kemungkinan nanti akan datang ke Indonesia karena sekarang Jairo sedang diskorsing 3 laga ya, karena kemarin mendapatkan kartu merah minimal 2 laga dan ada kemungkinan 3 laga karena sedang diproses di pengadilan Belgia ya karena Jairo memukul pemain Jepang. Nah, setelah nanti Jairo dokumennya selesai dan proses naturalnya selesai, tentu Indonesia akan ketambahan pemain yang sangat-sangat baik ya di lini tengah. Kita tahu Jairo Ridowot adalah sosok gelandang bertahan ya, gelandang petarung yang akan membuat timnas Indonesia lebih solid di tengah. Di situ nanti ada Jairo, ada Ivar Jenner, ada Tom Haye, ada Marcelino, ada Ricky Kambuaya. Indonesia menumpuk di tengah pemain-pemain berkualitas. Di belakang sudah pasti ya, back-back kita sudah pasti sangat berkualitas. Di tengah ketambahan Jairo akan sangat berkualitas. Di depan ketambahan oleh Romeni, tentu ini menjadi tambahan suntikan yang sangat baik buat timnas Indonesia. Oleh Romeni adalah tipe penyerang ya, bisa posisi aslinya adalah RWF ya, di posisi sayap kanan, tetapi dia juga bisa diposisikan di tengah sebagai penyerang tengah dan kiri sebagai penyerang kiri. Saat Oxford United bermain ya melawan Stoke City, Oli Romeni bermain di sebelah kiri dan hampir saja mencetak gol andai saja tendangannya tidak membentur mistak gawang. Selain dua pemain ini, infonya ya menurut YouTuber ya dari Yusan Nugraha akan ada lagi dua pemain yang potensial diurus di akhir Januari atau awal Maret nanti dan diharapkan bisa bermain di bulan Maret. Yang akan diurus di akhir Januari atau awal Februari nanti dan diharapkan akan bisa bermain di bulan Maret. Nah, pemain ini adalah di posisi kiper dan posisi penyerang. Tapi aku baru saja mendapatkan info yang A1 yang benar-benar potensial bakal diurus di bulan akhir Februari ini. Menurutnya ini adalah info A1 yang diterima oleh Yusan Nugraha dan pemain ini sangat sangat potensial. Ada di posisi kiper dan posisi penyerang. Ya, mari kita bahas siapa sih yang akan dinaturalisasi. Ya, kita tebak-tebak saja ya, karena memang belum
dipastikan siapa itu ya, karena kita di posisi striker saat ini belum ada pemain dengan posisi striker murni. Ole adalah sayap kanan sebenarnya, penyerang kanan. Strike juga sayap, Ragnar Uratmangun sayap. Kita belum ada striker murni. Kecuali ada di timnas U20 ya, Jen Raven, dia adalah sosok striker murni. Tapi Jen Raven belum dipanggil untuk masuk ke timnas senior. Nah, untuk naturalisasi di posisi striker yang terdekat menurut saya adalah Mauro Ziltra. Pemain 20 tahun ini memang adalah sosok seorang striker murni dan dia juga pernah diwawancara dan mengatakan Indonesia belum memiliki sosok striker murni dan dia yakin sangat bisa bersaing dan mengisi posisi itu, ya. Satu Mauro Silva, mungkin kalau di posisi penyerang ada Mauro Sita atau mungkin nanti ada Miliano Jonathan yang memang ya akhir-akhir ini kencang. Miliano Jonathan ini ingin dinaturalisasi, tetapi dia mengatakan kalau keputusannya untuk dinaturalisasi atau enggak nanti di tahun 2025 ini. Nah, tapi bukan tidak mungkin. Awal-awal 2025 ini dia memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Mengingat banyak sekali bintang dari Belanda yang mau bergabung dengan timnas Indonesia. Miliano Jonathan. Terus di posisi kiper, penjaga gawang, ada kemungkinan Emil Audiro Mulyadi, karena Emil Audiro Mulyadi ini sudah bersalaman dengan Erick Thohir ya, dan mungkin saja Emil nanti akan, mengisi posisi kiper di timnas Indonesia ya, sebagai backup dari Martin Paes atau bahkan Emil bisa menjadi kiper utama timnas Indonesia. Ya, karena saat ini timnas Indonesia memang sudah memiliki sosok Martin Paes yang sangat baik di bawah Mister Gawang, tetapi untuk pelapisnya kita memang punya ya, ada Riyandi, ada Nadeo, ada Hernando Ari, tentu mereka juga pemain bagus, tetapi kualitasnya masih jauh ya di bawah, kiper utama yaitu Martin Paes. Andai kata Emil Audiro Mulyadi nanti bisa bergabung dengan timnas Indonesia, tentu cadangannya juga sama berkualitas dengan kiper utama. Untuk Miliano Jonathan, dia adalah sosok penyerang kanan dan sosok, eee, gelandang serang atau AMF ya. Dia posisinya sama dengan Marcelino Ferdinand dan mungkin nanti dia akan bersaing dengan Marcelino Ferdinand. Siapa yang lebih baik pasti akan mengisi winning eleven. Jadi apabila Miliano Jonathan, Emil Audero Mulyadi bergabung dengan timnas Indonesia, ditambah misalkan Maulid Zista bergabung dengan timnas Indonesia, kesempatan timnas Indonesia untuk menang saat melawan Australia dan Bahrain lebih besar ya. Mengingat kita di belakang ya, ada Miss Hilgers, Jai Itzes, Kevin Dick yang baru saja bergabung dengan Mönchengladbach, ada Calvin Verdong. Ini 4 pemain ini adalah pemain yang sangat baik, pemain-pemain terbaik lah yang pernah dimiliki timnas Indonesia sepanjang masa menurut saya. Di tengah nanti ada Jairo, ditambah lagi Tom Haye, ya, ada Miliano Jonathan. Di posisi penyerang, Ole Romeni mungkin nanti dia ditempatkan di posisi tengah karena kita belum memiliki penyerang murni. Di sayapnya ada Rafael Struijk, Ragnar Uratmangun, tapi Ragnar Uratmangun tidak akan bermain saat melawan Australia, mungkin nanti diganti oleh Marcelino Ferdinand. Kita bisa memainkan formasi 4-3-3, formasi yang sangat menyerang ya, dan selama ini jarang sekali Sintayong memakai formasi itu, karena Sintayong seringnya memakai formasi dengan 3 back sejajar. Ya, kita lihat saja nanti ya, kita lihat saja apakah timnas Indonesia akan berubah total ya, dalam segi permainan dan melakukan dan berusaha untuk lolos ke Piala Dunia 2026 secara langsung. Kita lihat nanti di bulan Maret, karena bulan Maret sebentar lagi, tinggal 1 bulan lagi dan 1,5 bulan ke pertandingan di 20 Maret 2025 nanti. Ya, mudah-mudahan Indonesia
bisa mengalahkan Australia dan lolos ke Piala Dunia. Indonesia hebat.